Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Shawshank Redemption. Film ini bercerita tentang seorang bankir yang menjadi narapidana atas kasus pembunuhan, tapi berhasil kabur dari penjara terkejam berkat kejeniusannya. Tak perlu berlama-lama, silakan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Cerita dimulai dengan persidangan seorang pria bernama Andy, pegawai bank yang dihukum karena membunuh istri dan selingkuhan istrinya yang seorang pemain golf. Pelaku pembunuhan berencana seharusnya dijatuhi hukuman mati. Namun karena hukuman mati tidak berlaku di negara bagian, Andy pun dijatuhi 2 kali hukuman penjara seumur hidup. Dia akan dimasukkan ke penjara Shawshank yang terkenal kejam bagi para narapidana. Di persidangan, Andy selalu mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Akan tetapi, karakter Andy yang dingin dan bukti yang mendukung membuat hakim percaya Andy pelakunya. Cerita kemudian beralih pada pria bernama Oz Redding atau yang lebih dikenal dengan Red. Saat itu, dia diwawancarai untuk memutuskan permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan setelah 20 tahun mendekam di penjara Shawshank. Sayangnya, permohonannya ditolak dan dia harus menjalani sisa hukumannya. 20 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Red menjadi narapidana senior. Dia dikenal bisa menyelundupkan barang apapun ke dalam penjara. Ketika dia sedang ngobrol dengan teman-temannya, tiba-tiba bel penjara berbunyi yang menandakan akan ada narapidana baru yang masuk. Mereka pun mulai bertaruh siapa di antara narapidana baru yang akan menangis saat menghadapi malam pertama di penjara. Red memasang taruhannya pada Andy. Saat malam tiba, semua dikagetkan oleh suara tangisan seorang narapidana. Hal itu mengundang kepala sipir datang. Karena narapidana itu tidak mau diam, kepala sipir yang marah pun menghajarnya. Hantaman keras di bagian kepala membuatnya tewas saat itu juga. Sementara itu, Andy justru terlihat tenang. Tak terasa 1 bulan berlalu, setelah mendengar rumor bahwa Red bisa menyediakan barang apapun, Andy menemui Red untuk meminta sebuah palu kecil dan batu untuk dipahat. Red pikir Andy hanya beralasan. Dia yakin palunya akan dipakai untuk menjebol dinding penjara untuk kabur. Andy pun tertawa dan berkata, palu itu terlalu kecil untuk bisa menjebol dinding. Setelah itu, Red memperingatkan Andy tentang narapidana homoseksual bernama Box yang dikenal suka melecehkan narapidana lain. Beberapa waktu kemudian, Red pun mendapatkan barang pesanan Andy. Red. It will take a man about 600 years. 2 tahun pertama berada di penjara Shawshank adalah waktu terberat bagi Andy. Dia menghabiskan waktunya untuk bekerja di laundry penjara dan harus melawan Box yang selalu mengganggunya. Wajah Andy sering terlihat memar akibat dipukuli, tapi dia tidak pernah mengadukan pada siapapun. Suatu hari, kepala penjara bernama Norton mengumumkan bahwa mereka membuka sukarelawan bagi narapidana yang ingin bekerja memperbaiki atap penjara yang bocor. Tentu saja banyak narapidana yang mendaftarkan diri. Namun lewat koneksi dan sedikit uang suap, Red pun mendapatkan pekerjaan itu untuk dirinya, Andy, dan beberapa teman-temannya. Pekerjaan seperti itu sudah seperti refreshing bagi mereka dari aktivitas penjara yang menyiksa dan membosankan. Ketika mereka sedang bekerja, kepala sipir bernama Hadley bercerita pada sipir lain mengenai harta warisan yang dia dapatkan dari keluarganya. Jumlah yang dia dapatkan cukup besar. Namun dia kesal karena pasti akan dikenakan pajak yang cukup besar. Mendengar hal itu, Andy menghampiri Hadley dan menawarkan jalan keluar untuk masalah tersebut. Karena Andy dulunya adalah pegawai bank, dia sangat tahu cara untuk mengolah data keuangan agar terbebas dari pajak. Awalnya Hadley marah, namun setelah mendengar penjelasan Andy, dia pun jadi tertarik dengan tawaran Andy.
Sebagai bayaran, Andy hanya meminta untuk dibelikan bir dingin sebelum kerjanya selesai. Berkat itu, Red dan teman-temannya bisa menikmati bir dingin di bawah sinar matahari seperti orang yang bebas. Bisa bersantai seperti itu adalah kenikmatan yang tidak mereka rasakan selama bertahun-tahun. Andy yang sudah berhenti minum alkohol hanya tersenyum puas melihat teman-temannya. Selanjutnya, pada suatu malam saat waktunya menonton film, Andy menemui Red. Dia ingin dicarikan sebuah poster artis wanita kesukaannya. Red agak terkejut dengan permintaan tak biasa itu, tapi dia tetap mengabulkannya. Ketika keluar dari ruang teater, Andy ditangkap oleh Box dan teman-temannya. Tidak seperti biasanya, kali ini Andy melakukan perlawanan. Dia pun lolos dari perlakuan mesum Box walaupun harus babak belur. Karena kejadian tersebut, Andy terbaring selama seminggu di klinik. Sementara Box mendapat hukuman masuk ke sel isolasi. Saat kembali ke selnya, Hadley dan sipir lainnya sudah menunggu untuk membalas perbuatannya. Karena mengalami luka serius, dia pun dipindahkan ke rumah sakit penjara. Sejak itu, Andy tidak pernah lagi diganggu. Red dan teman-temannya merasa hutang budi pada Andy untuk bir dingin sebelumnya. Jadi mereka pun mengumpulkan batu untuk Andy pahat dan memberikan poster bergambar artis favoritnya sebagai hadiah. Beberapa waktu kemudian, Andy dipanggil ke ruang Norton. Andy diberitahu kalau dia dipindah tugaskan dari tukang laundry menjadi asisten pustakawan. Dia akan bekerja bersama seorang narapidana yang sudah tua bernama Brox. Tiba-tiba seorang petugas muncul dan meminta Andy menyusun perencanaan keuangan untuk pendidikan anaknya. Sejak saat itu, Andy pun mulai bekerja sebagai penasehat keuangan untuk sebagian besar sipir penjara. Dia juga membantu mengurus pajak penghasilan mereka. Andy kemudian memberitahu Norton bahwa dia akan meminta dana pada Senat Negara Bagian untuk memperluas perpustakaan. Norton tidak yakin hal itu akan berhasil, tapi dia tetap membiarkan Andy melakukan yang dia mau. Andy pun mulai menulis surat seminggu sekali untuk meminta bantuan dana. Kemampuan Andy dalam merencanakan keuangan dimanfaatkan oleh hampir semua petugas penjara. Bahkan ketika ada pertandingan baseball antar sipir, bukannya bersiap bertanding, mereka justru membawa dokumen pajak untuk dikonsultasikan kepada Andy. Saking banyaknya, Andy sampai mempekerjakan Red sebagai asistennya. Untuk sementara, semua berjalan lancar tanpa ada masalah. Hingga kemudian terjadi keributan yang mana Brox mencoba melukai narapidana lain. Red, Andy, dan temannya pun membujuk Brox untuk tenang dan meletakkan pisaunya. Ternyata Brox melakukan itu agar tidak dikeluarkan dari penjara Shawshank. Mereka pun akhirnya tahu kalau pembebasan bersyarat Brox disetujui. Artinya, Brox akan dikeluarkan dari penjara dan diberikan pekerjaan serta tempat tinggal. Namun, Brox sudah 50 tahun di penjara. Dia akan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara. Brox akhirnya dibebaskan bersyarat setelah 50 tahun di penjara. Dia tinggal di rumah singgah dan bekerja di sebuah supermarket. Namun dia tidak suka bekerja di sana karena dia dituntut untuk bergerak dengan cepat dan cekatan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar kenyataan itu, Red berkata seharusnya Brox meninggal di sini bukan di luar sana. Selanjutnya, setelah 6 tahun rutin mengirimkan surat ke Senat Negara, akhirnya Andy mendapatkan kiriman buku dan cek senilai $200. Dia juga mendapatkan piringan hitam berisi lagu dari seorang penyanyi wanita. Muncullah ide gila Andy. Dia mengunci petugas di kamar mandi lalu memutar lagu itu lewat pengeras suara penjara agar semua narapidana bisa mendengarkannya. Akibat perbuatannya, Andy dihukum masuk ke sel isolasi selama 2 minggu. Grabbed little cage and made those walls dissolve away. Turn that off! Setelah selesai menjalani hukuman, Andy berkata bahwa itu adalah hukuman mudah baginya karena ingatan musik yang indah menemaninya. Andy lalu berbicara tentang kekuatan harapan. Akan tetapi, Red tidak sependapat. Menurutnya, harapan adalah hal berbahaya di tempat seperti Shawshank. Tak terasa, 10 tahun berlalu. Red kembali mengajukan pembebasan bersyarat.
Sayangnya, permohonannya kali ini pun ditolak. Andy memberikan harmonika sebagai hadiah 30 tahun Red di penjara. Sebagai balasan, Red memberikan poster Marilyn Monroe berukuran besar sebagai hadiah 10 tahun Andy di penjara. Singkat cerita, Andy masih saja mengirim surat ke Senat Negara. Hal itu membuat Senat Negara merasa tidak bisa menghentikan Andy hanya dengan memberikan satu kali bantuan. Akhirnya, mereka pun memberikan anggaran $500 untuk pengembangan perpustakaan penjara, sampai akhirnya menjadi perpustakaan penjara terbaik yang diberi nama Bronx Headland Memorial Library. Selanjutnya, Norton membuat program di mana narapidana bisa bekerja di luar dengan bayaran rendah. Program ini tentu saja merugikan para kontraktor. Disinilah Norton mencari keuntungan. Dia bersedia mengalah pada para kontraktor asal dengan uang suap yang sesuai. Dia pun meminta bantuan Andy untuk mencuci uang yang dia dapat. Andy lalu membuka rekening di beberapa bank dengan identitas palsu atas nama Randall Stephen. Jadi, jika kejahatannya ketahuan, polisi hanya akan mengejar orang yang tidak nyata keberadaannya. Beberapa waktu kemudian, Shawshank kedatangan narapidana baru, yaitu seorang pria muda bernama Tommy. Dia orang yang energik dan mudah bergaul. Dia pun bercerita bahwa dirinya sudah biasa keluar masuk penjara sejak umur 13 tahun karena mencuri. Andy lalu menyarankan agar Tommy bekerja di bidang lain. Seringnya Tommy keluar masuk penjara membuktikan dia tidak ada bakat mencuri. Tommy kemudian meminta bantuan Andy untuk mendapatkan ijazah kejar paket. Andy bersedia membantu. Selama setahun, Andy mengajari Tommy. Tapi saat ujian, Tommy kesal karena hanya bisa menjawab sedikit soal. Namun, Andy tetap mengirimkan jawaban Tommy ke dinas pendidikan. 2 points right there. Goddamn cats crawling up trees 5 times 5. Karena merasa bersalah, Tommy jadi mencari tahu tentang Andy. Red pun bercerita kalau Andy adalah seorang bankir yang telah membunuh istri dan selingkuhan istrinya yang seorang pemain golf. Mendengar itu, Tommy kaget. Dia lalu bercerita pada Red dan Andy ketika dia di penjara beberapa tahun lalu, teman satu selnya bercerita telah membunuh seorang atlet golf dan kekasihnya yang merupakan istri seorang bankir. Sambil tertawa, orang itu berkata bahwa polisi justru memenjarakan si bankir. Setelah mendengar cerita itu, Andy menemui Norton berharap mendapat bantuan dengan Tommy sebagai saksi. Namun reaksi Norton tak sesuai yang diharapkan. Andy mencoba membuat kesepakatan dengan berkata, dia tidak akan membocorkan skema pencucian harta Norton. Namun hal itu justru membuat Norton marah dan menghukum Andy masuk ke sel isolasi selama sebulan. Selanjutnya, Tommy menerima kiriman dari dinas pendidikan. Ternyata dia lulus ujian dan mendapat ijazah kejar paketnya. Andy yang diberitahu hal itu pun tersenyum. Suatu malam, Norton mengajak Tommy bertemu di luar dinding penjara. Norton bertanya mengenai kebenaran cerita tentang Andy dan mengajak Tommy bersaksi untuk membantu Andy. Tommy tentu saja setuju karena ingin membalas kebaikan Andy. Tapi tiba-tiba Tommy ditembak mati oleh bawahan Hadley. Setelah itu, Norton menemui Andy dan mengatakan bahwa Tommy terpaksa ditembak karena berusaha kabur dari penjara. Jadi dia tidak bisa membantu Andy. Merasa kesal, Andy berkata akan berhenti bekerja. Tapi kemudian Norton mengancam akan membakar semua buku yang ada di perpustakaan dan membiarkan narapidana lain melecehkan Andy. Tak ingin hal itu terjadi, Andy tidak ada pilihan selain mengikuti Hadley. Setelah keluar dari sel isolasi, Andy bercerita pada Red bahwa dia sangat mencintai istrinya. Dia merasa bertanggung jawab atas kematian istrinya, walaupun bukan dia yang membunuhnya. 20 tahun di penjara baginya sudah cukup untuk menebus dosanya. Andy juga berkata jika dia keluar dari Shawshank, dia akan pergi ke Meksiko dan menikmati sisa hidupnya di sana dengan mengelola sebuah hotel kecil. Dia ingin Red ikut karena dia butuh seseorang yang bisa menyediakan barang apapun. Andy lalu memberitahu sebuah daerah bernama Buxton. Jika suatu hari Red keluar dari Shawshank, Andy menyuruhnya pergi ke sana mencari pohon besar dengan dinding berbatu dan mengambil sesuatu yang tersembunyi di bawah batu hitam. Setelah pertemuan kali itu, Red jadi merasa khawatir dengan Andy. Apalagi dia mendengar Andy meminta tali pada temannya.
Mereka jadi berpikir bahwa Andy sudah diambang batasnya dan mungkin ingin mengakhiri hidupnya. Saat itu, seperti biasa, Andy bekerja untuk Norton. Tak hanya mengurusi keuangan, dia juga membawa pakaian Norton ke laundry dan menyemir sepatunya. Setelah pekerjaannya selesai, Andy kembali ke selnya. Malam itu, Red tak henti mengkhawatirkan Andy. Esok harinya, saat para narapidana berbaris di depan sel, Andy tidak terlihat. Sipir yang marah pun menghampiri sel Andy. Tapi ternyata Andy tidak ada di selnya. Mendengar hal itu, Norton langsung menginterogasi Red. Namun Red pun tidak tahu apa-apa. Selanjutnya, Norton yang kesal melempar batu pahatan Andy. Salah satu batu yang dilempar menembus poster yang ada di dinding. Setelah poster itu dibuka, terdapat terowongan yang cukup untuk dimasuki orang dewasa. Ternyata saat pertama kali mendapatkan palu dari Red, Andy mencoba mengukir namanya di dinding selnya. Tapi kemudian bongkahan yang cukup besar jatuh dari dinding. Andy pun menyadari bahwa bahan yang digunakan untuk membangun dinding bisa digali. Akhirnya setiap malam selama bertahun-tahun, Andy diam-diam membuat lubang. Dan setiap pagi, Andy membuang pasir bekas galiannya di lapangan. Sebelum kabur, Andy menukar catatan pembukuan uang Norton dan mengambil sepatu yang sudah disemir ke dalam selnya. Malam itulah Andy berkemas dan kabur lewat lubang yang dia buat selama 19 tahun. Lubang itu tembus ke pipa saluran septic tank yang sudah dia lubangi juga. Andy harus merangkak sepanjang 500 meter melewati kotoran yang ada di pipa tersebut, hingga akhirnya tembus ke sungai kecil di luar penjara. Setelah dilakukan pencarian, penjaga hanya menemukan pakaian dan palu milik Andy. Andy yang sudah berhasil kabur kemudian pergi ke beberapa bank yang Norton menaruh uang di sana dengan identitas Randall Stephen. Dia menarik semua uangnya dan menutup rekening tersebut. Sebelum pergi, Andy meminta petugas bank mengirim paket berisi buku keuangan Norton beserta kesaksian tertulis dari Andy ke kantor surat kabar. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke penjara Shawshank diikuti wartawan yang ingin meliput. Hadley ditangkap atas kasus pembunuhan Tommy, sedangkan Norton mengakhiri hidupnya sendiri. Tak lama setelah itu, Red mendapat kiriman pos dari Texas, tapi tak ada tulisan apapun di dalamnya. Red pun menganggap kalau Andy sudah berhasil pergi dengan selamat. Red mencoba lagi mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Red mengatakan bahwa dia menyesali tindakannya di masa lalu. Bukan karena di penjara, tapi karena betapa salah perbuatan dia. Akhirnya, pembebasan bersyarat Red pun diterima. Red pun bisa merasakan kebebasan setelah hidup puluhan tahun di dalam penjara. Red pun mendapat tempat tinggal dan tempat kerja yang sama seperti Brooks dulu. Kadang Red berpikir untuk mengakhiri hidup karena tidak bisa beradaptasi dengan dunia luar. Tapi kemudian dia mengingat janjinya pada Andy. Dia lalu pergi ke Buxton dan menemukan pohon yang Andy maksud. Di bawah batu hitam ada sejumlah uang yang cukup besar serta surat dari Andy yang menyuruhnya pergi ke kota yang Andy ingin menjalani sisa hidupnya di sana. Red pun melanggar aturan pembebasan bersyaratnya. Dengan menggunakan bus, dia pergi melewati perbatasan untuk menyeberang ke Meksiko. Hingga akhirnya dia pun bertemu kembali dengan Andy. Of course, I doubt they'll toss up in it. I hope I can make it across. Film ini mengajarkan untuk selalu berusaha dan tidak pernah putus harapan dalam situasi apapun. Harapan merupakan kekuatan besar yang bisa membuat seseorang melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya.